Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id. Hari ini Lukman Republik bersama mantan Bupati Jember yang ke-14, yaitu Bapak Kolonel Aramut Purnawirawan Suryadi Setiawan. Ya. Assalamualaikum Bapak Suryadi. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabar Bapak? Baik. Ya, orang tua. Yeah. Saya 84 tahun. 84 tahun? Iya. Nah, kalau tidak salah, kalau melihat data, Bapak Suryadi Setiawan adalah Bupati Jember yang ke-14 tahun 1984. Ya, 1989. Hampir 40 tahun yang lalu. Ya. Kami waktu itu masih SMP, Pak. Masih SMP kelas 2. Iya. Masih SMP kelas 2. Iya. Saya sudah pensiun 26 tahun yang lalu. Bagaimana kabar putra-putri Bapak? Alhamdulillah ya, semua baik-baik. Cucu-cucu juga mendapat sekolah yang baik sekarang. Sedang menjalankan tugasnya masing-masing. Ya. Kegiatan sehari-hari, Bapak? Bagaimana? Kegiatan sehari-hari? Ya, hari-hari sudah tua ya, kegiatan orang tua. Banyak di rumah, tapi kebetulan saya itu punya komunitas ibu-ibu, terutama isinya itu line dance Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu hanya baru 11 kabupaten. Nah, ini datang ke Jember dalam rangka lihat line dance Jember. Nanti ada acara itu ya. Jadi sekaligus itu kegiatan refreshing. Oh iya, terutama untuk fisik. Kalau ukuran fisik. Saya fisik itu ya line dance itu gerak yang tidak terlalu berat, apalagi diiringin musik, jadi enak, santai-santai aja. Tapi itu untuk saya sudah cukup memberikan keringat, sudah ibu-ibu banyak sekali ya, sudah cukup memberikan keringat dan menampung kegiatan beliau-beliau. Ya. Sebelum menginjak kepada ya pembicaraan agak serius sedikit. Iya. Monggo. Oh iya. Teh ini wah. Alhamdulillah. Ya, bincang-bincang agak serius sedikit Pak ya. Iya. Pada waktu Bapak Suryadi Setiawan menjadi Bupati Jember, APBD pada saat itu berapa? 1,2 miliar. 1,2 miliar. Bukan 1,2 miliar. PAD. PAD ya, seluruhnya kira-kira sekitar 3 miliar lah. Tapi waktu itu PAD 1,2 miliar. Sekarang kan triliunan. Sekarang triliun 4,2 kalau nggak salah. Ya. Namun kalau nggak salah, dengan PAD yang kecil seperti itu, Bapak mempunyai sebuah karya yang monumental yang sampai saat ini bisa dinikmati oleh generasi sekarang ya. Terutama gedung DPRD Jember. Gedung DPRD sama dan GOR. Iya. Kalau itu itu kebetulan kita mengelola PDP, perusahaan daerah perkebunan itu cukup baik. Jadi tahun keempat itu punya untung 700 juta. Tahun kelima punya untung 700 juta juga. Nah, dengan ada uang 1,4 miliar itu, ya kita pengen punya bangunan agak monumental lah. Nah, itu dibangun dengan biaya 1,2 miliar dan itu multi years. Jadi dibangun sampai saya selesai baru dimulai ya. 1 tahun sebelum selesai dimulai. Nah, anggarannya tapi sudah siap sehingga Pak Bupati tinggal melanjutkan yang anggaran yang sudah ada. Jadi alhamdulillah tidak membebani yang berikutnya. Ya, alhamdulillah dengan perusahaan daerah perkebunan waktu itu itu bisa membangun. Iya, waktu itu dua monumental. Ada yang satunya lagi, yang satunya lagi yang gedung DPR ini itu kan kita membebaskan hotel Jember dulu. Jember itu dulu milik daerah tapi dikuasai berdasarkan ketentuan dari pengadilan itu menjadi miliknya Pemda. Oleh Pak Bupati berikutnya itu
gunakan untuk biaya nyambung gedung DPR. Jadi gedung DPR itu ya pelan-pelan juga. Ya, ya. Ya. Selesainya Pak Bupati berikutnya, Pak Prianto. Oh, saya hanya menyiapkan anggaran dan merencanakan aja. Tapi yang dilaksanakan bayarin semuanya Pak Prianto Wibowo sudah. Hanya uang sudah ada. Cuman yang menjadi catatan penting awalnya berasal dari hasil dari perkebunan daerah. Iya, yang hebat itu waktu itu. Jadi selama itu penghasilannya perkebunan itu berat, tapi dipegang oleh Pak siapa waktu itu yang pemegang itu alhamdulillah bagus. Terus punya keuntungan sampai 700 juta dua kali. Dan berikutnya saya tidak tahu. Tapi dua kali itu yang 1,2 saya gunakan untuk biaya itu biaya adanya kalau sekarang PDP Kahyangan, sekarang kan namanya PDP Kahyangan Pak ya. Oh iya. Perusahaan daerah perkebunan PDP Kahyangan. Anehnya sekarang walaupun disuntik terus oleh Pemkab 8M, 5M gitu ya. Wah. Ini kan rugi terus gitu ya. Sehingga sering kali di Jember ini terjadi aksi demo dari karyawan. Nah, terkait dengan kesejahteraan macam-macam. Karena rugi terus. Nah, berarti ada sebuah kesalahan. Mungkin. Iya. Gitu ya. Iya. Kesalahan yang mengelola lah. Kalau dulu saya begitu masuk itu banyak sekali pembaharuan pembaharuan pohon-pohonnya. Diupani banget umurnya. 3 tahun juga tidak ada hasilnya. 3 tahun itu hasilnya pepet banget lah. Tapi terus tahun keempat, tahun kelima itu ada. Nah, tahun keempat itu saya rencanakan untuk bangun GOR. Nah, itu sudah disetujui dari waktu itu Menseknek ya, harus izin Menseknek. Nah, terus tahun kelima ada lagi jadi cukup. Saya tanya, Pak, ini tahun kelima bisa tahun kelima masa saya aktif. Oh, bisa Pak untuk 700. Kalau gitu kita bikin ini. Disetujui. Bisa untuk waktu itu bintang. Oh iya, suka keuntung. Pada waktu itu sistemnya masih sentralistik ya? Ya, sentralistik. Harus izin itu, izin begitu tuh ya harus Menseknek. Wong dulu beli mesin ketik aja Menseknek kok. Beli mobil Menseknek harus izin dulu. Pak Darmono, zaman Pak Darmono. Pak Darmono. Ya. Tapi dengan sentralistik itu masih bisa membangun ini? Ya, secara pelan-pelan. Itu saya bangun BKPS itu juga ada yang tukar guling. Ada apa itu lapangan tenis yang di dekatnya Hotel Safari itu ditukar untuk jadi lapangan basket berapa itu lapangan basket dan 4 lapangan tenis yang GNI ya, yang GNI itu ditukar itu menjadi lapangan tenis yang banyak itu sama lapangan basket kalau atas ya di GOR ya waktu itu memang jadi ada lapangan tenis waktu saya kerja saya ngambil itu Pak, ngambil bola orang main terus kecil banget Pak waktu itu. Yang datang yang meresmikan Pak Abdul Ghafur itu Menteri Olahraga Kalau ini Pak terkait dengan sistem pemerintahan Pak ya antara sentralistik dengan otonomi daerah yang sekarang ini di mana kepala daerah mempunyai kesempatan yang sangat besar mengelola keuangan daerah. Menurut Bapak apa sih kelebihannya Pak dan kekurangannya? Itu jadi gagasan atau ide-ide kepala daerah penting sekali dan bisa terwujudkan. Kan kita jadi kepala daerah itu pasti pengen punya cita-cita memajukan daerah. Itu kalau punya anggarannya, itu enak banget lah. Itu bisa terwujud lah. Cita-cita itu terwujud. Saya dulu ya mau bikin pot-pot itu, pot tempat bunga di kecamatan itu uang itu nggak punya. 500.000 aja nggak punya untuk bikin pemas. Saya pengennya tiap kecamatan ini kantornya ada banyak bunga-bunga depannya 500.000 atau sampai 1 juta nggak mampu ya. Jalan Kaliwates itu saya pengen bunga dulu sudah, tapi tidak ada uang. Berarti kesempatan untuk memajukan daerah itu lebih luas kalau sekali ya ada anggaran. Ya dan kalau begitu juga semangat mengumpulkan anggaran juga tinggi karena akan dipakai sendiri kan. Jadi keliru besar kalau di zaman otonomi daerah ini pemerintahan daerah tidak bisa
membangun. Nah, lah kalau kapan lagi kalau kalau mengharapkan dari pusat kalau zaman dulu kan sudah tidak sekarang. Kan diberi kesempatan untuk mengembangkan daerah, Mas. Ya itu gunakan sebetul-betul sebaik-baiknya lah. Ya, memang itu ya tergantung masing-masing kepala daerah itu, selera kepala daerah, dia punya gagasan, punya ide apa tidak, punya cita-cita apa tidak. Tapi biasanya kan cita-cita itu selalu ingin meningkatkan daerah selalu, baik untuk SDM-nya manusianya, baik untuk daerahnya. Ya. Karena setiap bupati kepala daerah itu kan biasanya mempunyai sebuah karya monumental. Iya. Tinggalan lah, ada tinggalan ya. Ketika udah purna, generasi muda, itu peninggalannya. Iya. Di Setiawan, itu di PRD, kemudian GOR ke PKPS. Demikian pula dengan era Pak Jalal. Stadion Jember yang besar Garden dan eranya Maida itu perbaikan puskesmas harus punya cita-cita, harus punya cita-cita meningkatkan kualitas daerah lah. Apalagi sekarang ya, zaman saya itu penduduk Jember tuh antara sekitar 1,4 juta. Sekarang kan 2,6 ya. 2,6. Itu 40 tahun yang lalu 1,4 juta. Sekarang juga wah, saya kalau masuk Jember waduh padat begini. Tapi saya kemarin lewat Kencong, lewat Gumuk Mas, lewat Balung, jalannya itu udah enak. Zaman saya kan lubang-lubang itu. Sekarang jalannya udah mulus. Tapi ya itu sudah 40 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang anggaran mungkin cukup untuk itu. Jadi kembali lagi kepada PDP, Pak ya. Ya. Jadi memang andalannya pada waktu itu memang dari perusahaan daerah. Perusahaan daerah. Perkebunan. Iya, itu selain dana dari PAD hanya 1,2 itu dapat 700, bayangin aja dari situ. Jadi harus atur berpikir maksimal bagaimana untuk apa? Perusahaan ini untung. Untung. Pak Kandar itu direkturnya. Yang pegang kantor hebat Pak Kandar itu. Malah sempat membeli itu perkebunan yang mana. Itu tadinya milik asing. Tapi oleh Pak Kandar itu akhirnya bisa dinegosiasikan itu menjadi milik kita, membeli seharga 100 juta waktu itu. Jadi masih bisa membeli sempat membeli ya 100 atau 200 juta. Tapi itu dicicil untuk 3 atau 4 tahun gitu. Jadi saya tanda tangan mengeluarkan untuk membeli 200 hektar. Saya lupa ke anunya. Apa itu? Pak ya, urusan daerah perkebunan walaupun kita disuntik dengan miliaran rupiah kalau apalagi kesalahan mengelola. Iya. Jangan sayang. Karena itu perusahaan daerah kan kalau bisa kan menghasilkan untuk daerah. Terkait dengan birokrasi, Pak. Ya. Pada zamannya Bapak Suryadi Setiawan, ini konsep memilih kepala dinas, kemudian kabak, camat, itu bagaimana, Pak? Kalau itu saya agak keras. Saya gini, saya prinsipkan, saya ingin menggunakan orang yang pandai, yang pintar untuk membantu saya sehingga saya bisa santai. Jadi dulu itu kalau misalnya ada masalah tanah, kepala agraria datang ke sana, Pak, ini ada masalah ini. Terus gimana? Terserah Bapak loh. Sampean yang ngerti tanah, aku ngerti tanahnya, masalah tanahnya nggak ngerti apa-apa. Sampean kepala agraria yang ngerti tanah. Kalau ada masalah gini, mengatasinya gimana? Terus dia ngajukan. Tapi itu lewat waktu lama, gitu itu. Mengajukan gini Pak, ada 3. Saya milih yang ini. Jadi ini keputusan bupati sampai dikerjakan. Itu juga gitu, camat di kecamatannya ada masalah gini. Terus gimana mengatasinya? Terserah Pak, bagaimana? Loh, jangan begitu. Yang ngerti kecamatan kan sampean. Jadi masalah kepala desa ini misalnya, gimana? Saya ngerti sampean. Terus menurut sampean mengatasinya gimana? Sampean harus punya alternatif. 1, 2, 3. Setelah itu saya milih. Yang ini ya. Jadi itu menjadi keputusan bupati sampean kerjakan. Jadi saya dulu hampir semuanya gitu. Tapi selama pemerintahan Bapak Suryadi semua definitif, Pak, nggak PLT, Pak ya? Nggak ada PLT. Sekarang kan zaman PLT, Pak. Saya itu jadi kepala daerah waktu itu, camat. Itu 2 bulan sebelum pindah, udah tahu dia mau pindah kemana.
2 bulan misalnya sambat dari Sumber Jambe waktu itu ya. Saya akan menunjuk Anda pindah ke Puger. Sana masalahnya lebih berat. Jadi kamu mempersiapkan diri untuk jadi camat Puger. Itu 2 bulan sebelumnya. Jadi jarang ada istilah PLT gitu ya. Oh, enggak ada. Karena kalau zaman sekarang ini selama era pemerintahan Endi Siswanto STIPW ini kan ada beberapa pejabat kepala dinas UPT, Pak. Suatu contoh PLT Kepala Dinas Pendidikan, PLT Satpol PP. Itu jadi sekarang itu zamannya PLT. Bahkan sekarang ada camat PLT juga itu loh. Jadi gini, saya kebetulan dari tentara ya. Jadi itu kan birokrasi sipil. Sipil itu juga orang yang pengen karirnya menanjak. Jadi dia dari bawah. Jangan sampai nanti dia terpotong karena ada PLT. Kalau dia memang waktunya sudah menjabat, ya kasih kesempatan menjabat. Kalau dipotong oleh PLT, apalagi dari luar lain gitu, wah kasihan dong. Dia itu pejabat, pengen punya karier juga. Jadi harus diapain nih? Jenjang, Pak ya, ada jenjang ini. Banyak jenjang kepangkatan memperhatikan ke itu ya, jenjang kepangkatan. Iya, itu kan hari-hari sebetulnya kita sudah tahu, kita teropong lah bagaimana kualitas orang-orang itu. Oh ini pantas, ini bisa kita beri jadi camat di sana. Puger itu rawan, termasuk rawan. Jadi saya pinggirkan dari Sumber Jambe, kualitas anaknya mumpuni. Jadi kamu siapkan, ya, siapkan 2 bulan sebelum serah terima itu sudah tahu. Bahkan istrinya waktu itu, istri camat itu, saya undang ketemu saya sendiri. Nanti kan masnya mau pindah ini ya aja. Jadi nanti dibantu masnya di sana ya, situasinya gini, Sumber Jambe itu gini. Kalau nanti pindah ke Puger situasinya gini, masnya dibantu tetap. Jangan sampai dihambat, dibantu untuk jadi pejabat di daerah itu. Itu istrinya ketemu saya. Jadi faktor senioritas juga jadi pertimbangan. Oh sangat nomor 100 senioritas. Angkatan ya. Iya, karena saya kebetulan dari situ ya. Sakit kalau senioritas ditinggalkan oleh sakit nanti nggak ada hasil. Mestinya jangan begitu, kasihan. Jadi konsep Bapak Suryadi Setiawan dalam hal memilih kepala dinas, kemudian camat, kabak, pada saya itu memperhatikan kepada yang pertama. Iya, itu karier dan senioritas ya, dan kualitas. Dan itu tidak saya sendiri. Waktu dulu tuh belum ada baper zakat ya, istilah belum ada. Saya ngobrol sama staf, ya Kapolda dengan Bapeda, dengan terus sama personel ya, terus sedikit ngobrol. Gimana? Iya Pak, ini karena waktunya masih 2 bulan, jadi santai membicarakan. Sehingga saya itu tahun terakhir, tahun keempat mau tahun kelima, itu saya merasakannya semua jalan sudah. Jadi saya nganggur, semua jalan. Jadi stafin ngerti pekerjaannya masing-masing, nganggur. Tidak ada mutasi selama 1 tahun itu saya. Tidak ada mutasi karena ini akan saya tinggalkan pada yang baru. Yang baru nanti jangan sampai ketika tahu masalah ini kepala dinasnya nggak tahu. So pernah ada berita kepala dinas PU bupatinya mau ganti ya, besok ganti, sekarang itu dimutasi. Lah itu kasihan bupati yang baru. Kalau saya enggak. Ada yang pernah waktu itu menjelang pensiun, Pak Kukuh menjelang pensiun. Pak Kukuh tidak saya ganti sampai nanti Pak Bupati baru datang, yang nanti yang mau pensiun Pak Kukuh, Pak Bupati baru. Supaya nanti Pak Bupati kalau tanya tentang kabak umum dia, yang umum itu Pak Bupati tahu. Jadi jangan Pak Bupati masuk itu nol. Dan saya sebelum serah terima calon bupati baru, 2 minggu sebelumnya saya undang ke Jember. Saya perkenalkan ke desa-desa. Saya pertemukan dulu dengan seluruh kepala desa, itu namanya melopen. Itu biasa di tentara. Saya sampaikan kepada desa, ini Pak Bupati yang akan datang. Saya minta bapak-bapak kepala desa semuanya membantu Pak Bupati ini meneruskan pekerjaan, tugas-tugasnya melebihi ketika dulu membantu saya. Ya, ini 2 minggu lagi kita serah terima. Saya kenalkan kepala desa, kepada pejabat-pejabat sektoral juga saya kenalkan. Ini Pak Bupati yang akan datang. Jadi beliau di sini waktu itu 3 hari. Saya ajak ke pembangunan, Mas, ini sedang dalam proses.
belum selesai. Nanti penjelasan yang menyelesaikan. Terus yang akan datang mungkin ada program ini. Tahu ya beliau. Enak itu saya. Jadi betul-betul memperhatikan betul Pak ya terhadap jenjang karir Harus ya dengan pada era otonomi yang sekarang lebih dominan nuansa politik ya. Ya sekarang banyak politik dan mungkin itu ya mudah-mudahan tidak senang dan tidak senang. Ada suka dan tidak suka sama orang. Nah itu dasarnya apa? Referensi untuk mengangkat yang bersangkutan itu apa dari Pak? Itu kebijaksanaan, ya itu terserah beliau lah. Cuma saya mohon kalau orang punya wewenang, jangan menggunakan wewenangnya itu berlebihan. Dan ketika pada jabatan yang paling tinggi, ingat itu amanah. Kalau merasa bahagia, yang paling enak itu banyak membahagiakan orang lain. Itu penting itu. Banyak membahagiakan orang lain. Monggo Pak, ini ada kue tradisional saya ini aja. Saya tadi sudah sarapan ya. Jadi sekarang lebih banyak kegiatan sosial Pak ya? Iya, sudah nggak ada kegiatan lain ya. Saya banyak berjemur ya. Saya kira cukup kan. Begitu ya mudah-mudahan ada manfaatnya kita ketemu. Saya senang sekali ini, saya 40 tahun yang lalu, kurang lebih 40 tahun yang lalu saya tugas di Jember, kemarin ke sini ini kok kelihatannya maju banyak ya, maju banyak ruami, tapi ya memang jumlah penduduknya itu 2 kali lipat ya. Nah ini nanti saya mau ke alun-alun. Iya, ke alun-alun. Katanya di sana ada banyak jualan, mah cari-cari dawet gitu. Iya, matur nuwun kalau gitu, sampai ketemu lagi. Wes ya, Ibu Bunda. Wawancara Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id bersama mantan Bupati Jember yang ke-14, yaitu Bapak Kolonel Arranut. Nah, Bapak Kolonel Arranut Purnawirawan Suryadi Setiawan. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini media nasional Sinopsis.co.id ada di Tidar Point bersama Bapak Suryadi Setiawan, mantan Bupati Jember, dan Assalamualaikum Ibu ini mana sih Mbak dari media ini Ibu Suryadi ini ketua baru saya mendampingi komunitas olahraga rekreasi Universal Lainbe. Ya, olahraga, harus olahraga dari yang muda sampai yang tua. Wah, sangat berubah. Ya, bertambah cantik, bertambah rame. Ya, alun-alun. Jadi sama-sama.
di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 bersama mantan Bupati Jember Bapak Suryadi Setiawan yang jauh-jauh datang dari Surabaya mengikuti serangkaian kegiatan GMI yang ada di Kabupaten Jember pada hari ini Minggu 6 Agustus 2023. Dan ini rombongan mantan Bupati Jember Bapak Suryadi Setiawan di alun-alun Kota Jember. Dan Ibu Suryadi Setiawan tampak hadir juga di acara JFC hari Minggu 6 Agustus 2023. Nah, kalau di zona B yang berada di area lapangan voli Barat itu Mbak, kita juga menyediakan untuk beberapa booth. Dan ini teman-teman saya kuliah dulu di Universitas Muhammadiyah Jember, Ibu Mia. Kebetulan ini teman kuliah saya di Unmu Jember. Apa Azalia? Oh iya ya, oke. Siap. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.